Loh, kenapa emangnya? Oh, temenmu. Lah, kok temenmu yang bermasalah kamu yang riuh sih? Oh, kamu ngedamain gitu? Oh, wah, ya udah gini aja ya. Mama kan lagi sama teman mama nih ya, kan teman mama kan ustadz semua, tahu kan? Oke. Ntar mama ngebahas tema kamu ini ya, sama ustadz-ustadz yang ada di sama mama sekarang. Oke, tenang ya, tenang ya. Ntar kalau mama udah habis diskusi, mama hubungin kamu lagi gimana? Udah tenang. Oke? Ya udah ya. Oke sayangku, cintaku. Assalamualaikum. Aduh. Maaf ya Kenapa, Bun? Ustadz. Iya, Bun. Anak muda zaman sekarang. Tadi tuh ada anakku lagi curhat karena ada temennya yang lagi dibully. Aduh bener-bener ya. Tapi ngomong-ngomong kita lagi di jelang iftar nih. Kita sapa dulu pemirsa ya. Siap, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jelang iftar dimanapun berada. Masya Allah kembali lagi kita ya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang begitu kita rindu, kita nanti, dan bulan yang selalu kita tunggu-tunggu. Wah, tadi kita udah dibuka dengan curhatan generasi milenial nih. Pas banget pemirsa. Kita lagi ngebahas tema JI kali ini jelang iftar adalah generasi milenial berakhlak mulia. Pas banget juga ya di sebelah saya ada dua ustadz milenial yang juga akan ngebahas masalah ini. Tapi kita kenalan dulu dong dengan ustadz yang sebelah saya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Safdinar M. An-Nur MA CDI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safdinar Muhammad An-Nur. Aktif di mana nih sekarang? Ya, sekarang saya aktif jadi pengajar, dosen di Ma'had Uin Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur. Jatim betul ke sekali. BSD nih. Iya. Itu berapa jam ya? Iya. Dari 10 Jatim ke jam sini? ini. 10 jam. 10 jam. Semoga perjalanan yang jauh ini Allah catat, apalagi di Ramadan ini menjadi amal yang berlimpah yang Amin, banyak ya amin, Ustadz. amin. Amin ya rabbal alamin. Juga aktif di ADAI. Iya. Kebetulan sekarang diamanai untuk Ya. menjadi Ketua Komisi Dai Muda ADAI Pusat. Masya Allah. Selamat datang di Iya. Jelang Iftar ya, makasih banget Ustadz. Sama-sama. Dan juga Ustadz milenial sebelah saya Iya, juga nih. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Saifullah. Apa kabar Waalaikumsalam Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bun? Alhamdulillah, semangat terus kalau ngelihat Ustadz Saifullah nih ya. Baik, Ustadz Saifullah SSI MA CDI. Ya, siap. Masya Allah. Ustadz juga aktif di mana saja sekarang Ustadz? Saya aktif di ADAI. ADAI juga sebagai Ketua apa? Komisi Media. Ketua Komisi Media. Iya. Kemudian saya aktif juga di Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Lasnas Iya. DPF. Lasnas, Saya iya. aktif juga Ketua Bidang Kajian dan Literasi Tasawuf di betul. Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Iya. Itu, Bun, kira-kira kesibukannya. Aktif semua nih berdua ini, tapi Nggak jauh-jauh dari dakwah lah. Ya. Nah, bagaimana nih caranya generasi-generasi kita juga tidak pernah jauh juga dari nilai-nilai spiritualnya ya, dan juga aktif berdakwah terutama di Ramadan ini. Nah, Ustadz, kita ngebahas tema jelang iftar kali ini yang tadi sudah awal ya kita sebutkan generasi milenial berakhlak mulia. Seperti tadi curhatan anak saya tuh tentang kasus bullying nih. Tapi kita sebelum membahas terlalu jauh, kita pengen tahu nih ya Ustadz Saifullah, apa sih yang dinamakan dengan generasi milenial itu sendiri? Lalu batasan usianya seperti apa? Apakah kita ini juga termasuk generasi milenial? Iya. Nah, pemirsa juga pengen tahu kan? Ya, tafadhol Ustadz. Generasi milenial itu generasi kelahiran tahun 80 awal ya, sampai tahun 94. Ya. Jadi kalau sekarang itu kira-kira usianya antara usia 30-an ya, sampai usia 45-an ya, Iya. 45-an. Jadi kebanyakan generasi milenial ini ibu-ibu muda, ayah muda, jadi Mahmud Ibu ya. muda, ayah muda, Mahmud, apa tuh Mahmud? Mama Mama muda. muda. Mama muda. Iya. Yang problematikanya itu bukan hanya bullying, Iya. tapi problematika rumah tangga. Karena kalau kita lihat misalnya di data Kementerian Agama, kasus perceraian itu paling banyak oleh pasangan muda. Jadi yang mereka usianya itu masih 5 tahun pernikahan. Jadi pernikahannya itu 1 tahun bisa 800 sampai 1 juta pernikahan, tapi perceraiannya bisa sepertiganya.
Waduh, kenapa bisa begitu, Ustaz? Nah, itu salah satu penyebabnya bisa jadi adalah akhlak ya. Akhlaknya yang kurang yang ya. kurang. Bisa jadi karena suaminya tidak berakhlak yang baik kepada istrinya juga demikian. Iya, iya. Karena gini, kalau kita lihat misalnya kenapa sih Rasulullah itu diutus ya? Iya, betul. Kata beliau kan innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Iya. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi utama Rasulullah itu perbaikan akhlak. Iya. Karena akhlak ini menjadi orientasi utama, maka ini harus jadi orientasi utama kita juga. Terutama Ustadz Sabdina juga sebagai seorang dai juga. Karena akhlak ini adalah pondasi membangun peradaban. Akhlak ini adalah pintu gerbang menuju kesuksesan duniawi dan akhirat ukhrawi. Ketika generasi milenial, apapun generasinya, generasi Gen Z, generasi milenial, apalagi sekarang ada generasi baru ya, generasi beta, generasi alpha. Iya. Ketika akhlaknya tidak diperhatikan, maka ini dampaknya luar biasa besar. Kenapa? Karena akhlak ini menjadi indikator kebaikan seseorang. Iya. Ketika akhlaknya baik, maka kehidupannya akan baik. Iya. Tetapi ketika akhlaknya buruk, maka kehidupannya akan buruk. Kenapa sih lingkungan rusak? Karena akhlak terhadap lingkungan rusak. Kenapa sih rumah tangga rusak? Karena akhlak terhadap pasangan rusak. Kenapa sih pendidikan moral terhadap anak usia dini, anak remaja, banyak kenakalan remaja, kecanduan narkoba, perilaku seks bebas, judi online, Bun. Banyak anak muda kena judi online. Karena akhlak juga Karena menurun. tidak. Baik, Ustadz. Itu benar banget. Nah, nanti kita bahas kembali ya. Kayaknya kita harus jeda dulu nih. Siap. Ya, dan untuk pemirsa di rumah juga ya dong. Jangan kemana-mana, karena pembahasan kita semakin menarik tentang generasi milenial yang akhlaknya semakin menurun. Kenapa? Apakah betul? Kita akan lanjut lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ustadz dan juga pemirsa, kita lanjut kembali tadi ya tentang tema kita yang Masya Allah hari ini generasi milenial berakhlak mulia nih, bagaimana nih caranya gitu. Nah, seberapa penting juga nih Ustadz Safdinar, seberapa penting akhlak ini buat para generasi milenial saat ini, bagaimana Ustadz? Oke, baik Bunda Mugi. Jadi akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah bagaimana kita itu seni interaksi antar sesama, baik itu keluarga, teman, saudara, kerabat, ataupun ketika kita bersosialisasi di masyarakat. Itu semuanya membutuhkan akhlak. Kenapa seperti itu? Karena ada satu makalah yang mengatakan adabul mar'i khairun min dahabihi. Etika seseorang itu lebih baik dibandingkan apa yang ia miliki, meskipun yang ia miliki itu berupa emas. Iya. Seperti itu. Jadi etika itu penting karena akhlak seseorang itu yang menentukan arah hidup seseorang, kemudian yang menentukan bagaimana perilakunya dia terhadap sesama. Seperti disampaikan oleh Ustadz Saifullah tadi bahwa memang benar ya, orang berilmu itu penting. Tapi berilmu lagi dan berakhlak gitu ya. Ya, berilmu disertai dengan Itu akhlak. Masya Allah itu. Iya. Masya Allah. Sekarang itu orang itu memandangnya adalah good looking dan good reckoning. Tapi kita harus buktikan bahwa good iman dan good akhlak tiada tanding. Seperti itu. Jadi seiring dong. Jadi ya. antara iman juga, akhlaknya juga. Iya. Jangan good lookingnya saja, jangan good reckoningnya saja. Good looking, good attitude. Ya, begitu. Iya, ya Masya Allah. Baik, nah pasti ada tantangan ya, tantangan generasi milenial saat ini untuk bagaimana sih memiliki akhlak yang mulia. Nah ini tantangan tuh apa saja nih Ustadz Saifullah? Kalau kita bicara akhlak itu Bun, maka tidak bisa dipungkiri akhlak itu terbentuk. Dia tidak dibentuk dalam sehari dua hari. Betul banget. Karena dia adalah perilaku yang terulang menjadi kebiasaan yang konsisten, maka dia menjadi akhlak. Gitu. Maka kata Imam Ghazali itu, akhlak itu adalah kondisi jiwa yang ketika dia melakukan sesuatu itu tanpa pikir panjang, dia langsung melakukan sesuatu itu. Maka ketika kita mau membentuk akhlak yang baik, maka diperlukan komitmen, diperlukan kedisiplinan, diperlukan pembiasaan. Maka kita harus menyusun ya, melakukan muhasabah
sifat-sifat apa saja yang buruk dari diri kita. Iya. Kita list nih. Iya. Misalnya saya pelit, saya egois, Iya. saya jarang membersihkan rumah. Kita list tuh sifat-sifat jelek. Nah, nanti secara bertahap itu kita switch, kita ganti ya dengan Iya. sifat yang lebih bagus. Maka di dalam ilmunya namanya ilmu tasawuf. Iya. Bagaimana kita mempergunakan akhlak-akhlak yang baik ini dan kita meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Jadi takhliyatul batin ya minar rawasikh, dari kotoran-kotoran jiwa, dari sampah-sampah kolbu itu dibersihkan, Iya. penyakit namimah, ghibah, fitnah, sombong, ujub, riya, syirik, nifak itu semua dibersihkan. Sehingga ketika itu sudah dibersihkan, kita isi dengan bitahliyatiha bil fadail, dengan keutamaan-keutamaan akhlak yang baik, yang mulia, kedermawanan, memaafkan dan lain sebagainya. Sehingga akhlak itu menjadi baik. Itu, Bun. Masya Allah ya. Dan yang seperti tadi nih yang saya dapat curhatan dari anak saya nih Ustadz. Saat ini tuh generasi milenial ini cukup meningkat dalam kasus bullying ya. Nah seperti tadi yang dialami oleh temannya anak saya nih. Nah kenapa sih mereka kok nggak ada rasa empati satu sama lain ya? Baik antar jenjang mereka di pendidikan, baik dalam pertemanan. Nah ini menurut Ustadz Safdinar sendiri, mengapa seperti itu, lalu gimana sih cara kita mengatasinya? Ya silakan Ustadz. Ya baik, jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa kejadian seperti itu muncul akibat circle, lingkungan yang buruk ya, lingkungan yang kurang mendukung, itu semua berdampak kepada anak-anak yang sedang menjalani pendidikan seperti itu, khususnya di anak-anak sekolah, di dunia kampus, bahkan di dalam rumah tangga pun juga ada seperti itu. Nah, itu yang menjadi dampak buruknya seperti itu. Nah, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz Saiful tadi. Langkah pertama kita itu harus pertama introspeksi diri, atau istilah lainnya adalah takhliyah, menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang jelek. Kemudian kita tahalli, hiasi akhlak kita, hiasi diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Contohnya kita sesama teman harus saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya seperti itu. Harus saling jujur dan juga sebagainya. Itulah nanti yang akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Akhlak kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Iya. Nah, benar sekali juga ya bahwa kolaborasi yang baik juga dalam internal keluarga ya. Nah, jadi banyak yang berpikir saya pengen memiliki anak yang pinter gitu ya, tapi sampai menyekolahkan ke semua les-les gitu ya, sibuk dengan les 1, les 2, les 3 ya, sampai sekolah pun harus yang internasional punya gitu. Tapi ada juga sebagian orang tua malah nggak memikirkan bagaimana nih menciptakan akhlak nih, cara anak bertumbuh dalam bidang agama juga seperti itu. Nih bagaimana menghadapi kolaborasi antara orang tua nih yang juga mengimpikan anaknya menjadi orang yang sukses tapi mungkin agak kurang nilai akhlaknya di sana ya. Gimana? Memang harus kompak sih, Bun. Nomor satu harus kompak. Sekolah, orang tua, kemudian circle anak itu harus kompak. Biasanya mereka ini adalah teladan. Karena anak itu lebih mudah meniru ketimbang diajarkan. Betul. Jadi bukan hanya ahlak sebetulnya. Selera anak itu dibentuk oleh orang tua. Apa yang membuat dia bahagia itu dibentuk oleh lingkungannya. Apa yang membuat kecewa itu dibentuk oleh lingkungannya. Maka bagus itu pesan Nabi SAW. Ahabul a'mal ilallah adwamu hawa in qalla ya. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang sedikit tapi istiqomah. Jadi untuk membentuk akhlak yang baik, itu melalui hal-hal yang kecil, sederhana tapi konsisten. Misalnya buang sampah di tempatnya. Kita punya anak, biasain tuh buang sampah di tempat. Sampai itu terbentuk menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah akhlak. Gitu. Atau misalnya anak kita biasakan dari sejak awal itu untuk sholat. Makanya kenapa sih umur 7 tahun udah diperintahkan sholat? Supaya terbentuk itu akhlak itu. Itu pun. Jadi memang harus dari keluarga dulu dari dong keluarga ya dulu. Semuanya. Masya Allah. Gimana nih pemirsa? Mulai dah dari sebuah keluarga, Masya Allah. Ya kita lanjut lagi nanti ya Ustadz ya, kita jeda dulu. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Jakarta. Kita kembali setelah yang satu ini.
generasi milenial berakhlak mulia. Itu semua harapan kita. Nah, terutama di bulan Ramadan ini kan pemirsa, ayo para generasi muda miliki akhlak-akhlak yang mulia. Kita tepat banget ya diskusi dengan dua ustadz yang juga masih milenial nih. Baik, tadi kan Ustadz Saifullah juga udah menjelaskan ya bagaimana peran pentingnya keluarga ya, bahwa dari keluarga lah semua itu bermula, dari contohnya orang tua itu yang terutama agar bisa memberikan contoh yang terbaik nih kepada putra-putri mereka untuk memilih akhlak-akhlak yang mulia. Jangan cuma sibuk doang dong. Nah ini juga kan kesibukan orang tua, faktor kesibukan orang tua nih kita bahas juga ya. Bagaimana dengan kemajuan zaman seperti ini kan ibu otomatis juga harus kerja. Bapak kerja, ibu kerja, anak dengan siapa? Nah ini kan juga karena faktor tuntunan ekonomi saat ini ya. Betul. Nah bagaimana nih peranan ibu di situ untuk mendidik anak yang mungkin kurang perhatian atau kurang waktu bersama mereka? Ya Ustadz Sabrina bisa menjelaskan? Oke, baik. Jadi bagaimana ketika peran seorang ibu di dalam mendidik anak itu belum bisa maksimal seperti itu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa melihat di realita banyak sekali orang-orang tua yang memasrahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren atau kepada guru-guru yang punya kapabilitas, punya kompetensi dan kredibilitas dalam mengajarkan seseorang itu menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena kita tahu di daerah perkotaan itu banyak sekali orang tua yang sibuk, ayahnya sibuk, ibunya sibuk, sehingga untuk mengantisipasi anaknya itu tadi itu kebanyakan disekolahkan ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang di situ ada boarding school. Ini justru baik sekali karena apa? Dibandingkan dia tidak dididik orang tua, lebih baik dia dimasukkan ke pesantren. Yang mana justru di situ pasti akan dibina oleh ustadznya, diajarkan oleh gurunya. Itu akan lebih baik. Seperti Masya Allah. Dan zaman sekarang itu kan orang tua kadang-kadang, oh ya anak saya harus masuk sekolah internasional ini. Tapi mungkin kurang memikirkan bagaimana pendidikan agamanya ya. Jadi mungkin ini juga suatu pesan bahwa orang tua juga harus memilih sekolah. Saat ini kan banyak sekali ya pesantren juga yang sudah maju ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi antara dunia dan akhirat juga ada semua di sana. Masya Allah. Ya baik, untuk Ustadz Saifullah juga nih, Ustadz, kiat-kiat nih, metode nih, apa yang harus kita berikan kepada generasi milenial saat ini, terutama di bulan Ramadan ini nih, agar tumbuh akhlak yang mulia. Ya, tafadhol Ustaz. Waktu ayat wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Sungguhnya Nabi Muhammad engkau memiliki akhlak yang sangat tinggi. Itu Syekh Junaid Al-Baghdadi misalnya, kenapa Rasulullah punya akhlak yang demikian tinggi? Karena beliau senantiasa tawajuh ilallah. Jadi segala aktivitasnya itu lillahi ta'ala. Maka kita kalau mau punya akhlak yang baik, kolbu kita itu harus bersih. Kalau kita mau punya akhlak yang baik, itu senantiasa orientasi kegiatan kita itu lillah. Maka ketika didefinisikan apa sih arti ibadah, itu adalah segala bentuk ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal afal adh-dhahir wal batin aja. Semua ucapan, perbuatan baik zahir maupun batin yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, maka kita membiasakan anak-anak kita pada aktivitas-aktivitas yang disukai Allah, yang dicintai Allah. Nah, itu dari sejak kecil. Kemudian secara bertahap itu diimbangi dengan kontrol, dengan pengawasan. Setelah itu anak mulai diberikan tanggung jawab, tanggung jawab kedisiplinan. Karena tanpa tanggung jawab kedisiplinan tidak mungkin kita bisa mengawasi 24 jam Bun. Anak kita. Apalagi dia dengan gadgetnya bisa nonton apa saja, bisa akses apa saja. Karena itu anak sudah mulai dilatih tanggung jawab. Nah, kalau ayah tidak bisa mengawasi kamu 24 jam, Allah ngawasin kamu. Dan senantiasa Allah memperhatikan kamu, maka kamu jangan pernah tinggalkan sholat. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau anak-anak kita tidak melaksanakan sholat, maka potensi besar anak itu terjerumus kepada perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga sholatnya, Bu. Jaga sholat utama banget ya, Ustadz ya. Sebelum nyuruh sholat, orang tuanya dulu dong sholat. Nah, baik. Nah, Ustadz Safdinar kan sebagai dosen ya.
betul. Pasti berhadapan dengan generasi-generasi milenial ini Iya, banyak betul banget sekali, nih iya. ya. Nah, Ustadz, bagaimana menghadapi dengan tingkah pola dari mahasiswa-mahasiswinya yang ada di kampus? Lalu apa sih metode yang diterapkan juga untuk memberikan menumbuhkan akhlak-akhlak yang mulia pada mahasiswa di kampus gitu? Bagaimana nih caranya? Menjadi dosen yang ideal nih gimana nih? Iya, Silakan. baik. Jadi ketika kita mengajar khususnya kepada mahasiswa ataupun mahasiswi, pertama yang harus kita pahami adalah kita harus berusaha membaur, menjiwai apa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Kita ambil hati mereka, baru ketika sudah diambil, nanti kita bisa menarik mereka. Pelan-pelan ya, ditarik iya. apa masalahnya, kita berikan solusi. Kita berikan problem solving ya, pemecahan masalah apa kiranya yang menjadikan dia itu seperti ini, diselesaikan. Sehingga nanti ketika dia sudah menemukan figur seorang guru yang dapat dijadikan contoh, yang dapat dijadikan sebagai pemecah masalahnya, itu dia dengan secara sadar akan ikut, akan hormat dan juga akan menghargai. Disitulah nanti akhlaknya dengan gurunya atau interaksinya itu akan muncul sendiri. Akhlak yang baik itu akan muncul sendiri. Maka itulah yang sering saya gunakan untuk mengambil hati para mahasiswa ataupun mahasiswi. Jadi ambil hatinya, setelah diambil kita pecahkan masalahnya, baru nanti kita ajak ke jalan yang lebih baik. Kita perbaiki akhlaknya seperti itu. Masya Allah, baik. Kayaknya masih kurang deh. Pengen sih lebih panjang lagi, cuman kita memang terbatas oleh waktu ya. Pemirsa juga ya, insya Allah ya bermanfaat sekali materi kita hari ini ya. Baik, sebelum ditutup, kesimpulan singkat dari Ustadz Saifullah. Tafadhol Ustadz. Iya, akhlak itu adalah kondisi jiwa. Maka jiwa itu perlu dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Di antara caranya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Zikrullah itu adalah kita melakukan segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk zikrullah. Dan Nabi bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik ingatan itulah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tidak hanya kita ucapkan, tapi kita aplikasikan dalam perbuatan. Karena ketika kita sudah berzikir, maka nanti mata kita, tangan kita, kaki kita, kolbu kita, seluruh tubuh kita itu akan memancarkan sinar ilahi la ilaha illallah, dan kita mengamalkan la ilaha illallah dalam aktivitas kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia yang berakhlak. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz Safdinar silahkan. Ya, saya mengutip dari kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berjudul Kitabul Alim wal Muta'alim. Di situ beliau mengutip perkataan dari Ibnul Mubarak yang mengatakan, nahnu ila qalilim minal adab ahwaj minna ila katsirin minal ilm. Kita itu membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan kita mempunyai banyak ilmu. Karena apa? Karena pondasi seseorang untuk memperbaiki dirinya, berinteraksi dengan orang lain itu adalah yang pertama adalah akhlak. Berilmu tapi akhlaknya nol, itu sama saja orang yang tidak memiliki nilai seperti itu. Jadi yang pondasi yang utama itu adalah akhlak. Makanya baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Baik jangan sekali, tapi jelek cukup sekali. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ya Ustadz Saifullah, Ustadz Safdinar, yang mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat. Untuk generasi milenial juga bermanfaat, dan untuk semua juga bermanfaat. Yang pasti generasi milenial, milikilah akhlak yang mulia, tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, harmonis satu sama lain. Ujung-ujungnya juga kemajuan dunia teknologi juga diraih, akhlak mulia pun haruslah kita taati. Insya Allah berkah, sukses dunia akhirat kita. Baik pemirsa semuanya, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas, ya mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Kami mohon diri sama-sama ya Ustadz, kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.